Ya pemirsa, hari ini masyarakat investor di tanah air akan menantikan dua pengumuman penting yang akan mempengaruhi pergerakan pasar modal. Kedua hal tersebut adalah rilis data inflasi bulan Juli 2021 dan kepastian perpanjangan PPKM level 4. Hari ini Senin 2 Agustus 2021, masyarakat investor di tanah air tengah menantikan sejumlah pengumuman dari pemerintah. Pengumuman tersebut adalah rilis data inflasi bulan Juli 2021 yang akan disampaikan oleh Badan Pusat Statistik dan kepastian mengenai kelanjutan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Adapun mengenai inflasi di bulan Juli, Bank Indonesia sudah menyatakan inflasi masih berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan survei pemantauan harga pada Minggu ke-5 Juli 2021, perkembangan harga pada Juli relatif terkendali dan diperkirakan terjadi inflasi sebesar 0,01% secara bulanan atau month on month. Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono seperti dikutip media mengatakan, perkiraan inflasi Juli 2021 secara tahun kalender atau year to date sebesar 0,75%, sedangkan secara tahunan atau year on year diperkirakan 1,5%. Sementara itu, pelaku pasar juga menunggu keputusan dari pemerintah mengenai perpanjangan PPKM level 4 yang akan berakhir hari ini. Pemerintah sebelumnya telah melaksanakan PPKM darurat sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM darurat dan mengubah nama menjadi PPKM level 4, berlaku mulai tanggal 21 hingga 25 Juli. Dan pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Lantas, apakah market akan kembali menjadi galau di tengah penantian keputusan inflasi dan kepastian PPKM level 4? Simak pembahasan lengkapnya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya pemirsa, sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom Gema Guyardi selaku Presiden Director Astronaci International. Halo Pak Gema. Halo Clara, selamat pagi. Pagi Pak, apa kabar Pak? Sehat selalu? Baik, luar biasa, sehat selalu. Baik Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan rilis data inflasi atau perpanjangan PPKM 4 begitu ya, kita masih menanti-nanti. Kita bahas dulu nih Pak terkait dengan indeks harga saham gabungan. Kemarin di penutupan Jumat justru malah tergelincir, menurun sekitar 0,83% atau 50 poin itu menjadi 6.070. But still masih di 6.000 begitu Pak. Bagaimana Bapak mencermatinya ini? Selamat pagi pemirsa dari Astronaci, kita melihat dari Financial Astrology Cycle yang akan terjadi di bulan Agustus. Diawali dengan tanggal 31, itu ada Mercury, opposition Saturnus, di mana secara historis, secara berkala kita melihat terjadinya reversal di setiap momen ada cycle tersebut. Dan juga kalau kita melihat tendensi dari tren, itu 70% dari kejadian sejak Indonesia IPO, IPO, akan membawakan bullish bias. Artinya kejadian koreksi tajam yang tiba-tiba tanggal 30 kemarin itu seharusnya akan menemui support baru either tanggal 2 atau tanggal 3 dan kemudian diikuti dengan lanjutan kenaikan. Jadi saat ini kita mencari time support, di mana time supportnya which is tanggal 2 itu hari ini atau besok, dan pergerakan indeks untuk satu pekan ke depan ini mostly akan sideways, tetapi consolidate untuk rally di minggu kedua atau minggu ketiga. Dan juga kita melihat kenapa sideways ini karena adalah earning season. Dan kalau Anda perhatikan earning season mostly 7 dari 10 probability market akan banyak turning point. Jadi dengan banyaknya reversal pada saat earning session, banyak membalikan arah pada saat pembagian laporan keuangan diberitakan, maka kita bisa asumsi minggu pertama ini akan banyak pergerakan ranging ya. Jadi kayak misalnya bisa jadi dalam 2 hari turun, 2 hari berikutnya naik dan seterusnya. Jadi harganya masih belum akan kemana-mana, tetapi setelah itu kecenderungan bullish bias-nya akan kembali ke market. Dan juga kita melihat menunggu adanya banyak nanti ada capital inflow yang masuk yang kabarnya memang di bulan Agustus ini. Cuma saya belum dapat kepastian apakah di minggu ke-1 atau minggu ketiga ini sebagai konfirmator nanti volume yang akan masuk ke market dalam jumlah yang mungkin lebih besar. Dan sektor-sektor dari beberapa saham ini akan sangat mempengaruhi, mostly dari dunia digital itu masih akan pengaruh, dan juga banking ya, banking small cap yang berhubungan sama digital ini akan melanjutkan kenaikannya. Dan memang PPKM ini menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan
karena ini agak unik ya. Biasanya diumumkan sih kayak 1 hari sebelum deadline. Ini tanggal 2 jadi, tapi pemerintah kayaknya masih ragu. Kita saksikan aja. Dan memang COVID sih mereda sih, agak mereda gitu. Oh betul Pak, oke. Jadi masih menunggu dari capital inflow-nya dan juga kita masih menunggu dari rilis kinerja keuangan begitu ya dari perusahaan. Tapi kalau misalkan kita berbicara spesifik Pak, dari support resistance, kira-kira indeks harga saham gabungan berada di range berapa Pak? Kita lihat nanti di 6053 itu ada gap dan nampaknya hari ini kemungkinan akan dicapai, tetapi nanti di siang hari atau even pagi hari mungkin gap down terus kemudian naik ya. Dan kita juga lihat indeks kali ini itu tidak terlalu berhubungan dengan local sentiment, tetapi kita sangat berhubungan saat ini dengan global untuk bulan ini. Dan globalnya sendiri kalau kita perhatikan sekarang Dow Jones Futures sudah mulai recover plus 166, jadi ini mendukung konsep daripada bottoming kita. Maksimum 6053 itu adalah gap dan kemudian harusnya lanjut naik. Ini menurut daripada Saturnus dan Mercury cycle harusnya bullish bias lebih kuat. Dan ini juga saya sudah update di E-Club Academy untuk research daripada klien-klien kita. Oke, jadi support di 6053 bagaimana dengan resistance-nya Pak? Resistensi kalau kita perhatikan mungkin kita bisa ambil 2% karena range volatility daripada IHSG ini saya predik dalam setiap hari ya, kalau kita ngomong harian itu harusnya tidak akan lebih daripada 2%, which is sebenarnya resisten utama kita sih di 6140-an itu multiple resisten dia ada di level tersebut. Itu yang harus kita waspadai. Oke baik, jadi untuk support ini berada di 6053, sedangkan untuk resistance di 6140. Tapi secara sepekan begitu ya, memang indeks harga saham gabungan ini melemah sekitar 0,52%, sedangkan sepanjang bulan Juli indeks harga saham gabungan tercatat menguat 1,41%. Tapi kalau misalkan kita melihat dari supportnya, sampai mana kira-kira indeks harga saham gabungan dapat mempertahankan posisi dari bottomnya itu sendiri Pak? Good question. Selama dia tidak turun di 5940 aman. Ya, jangan tutup dan jangan tutup di bawah itu. Itu yang paling penting. Dan 6053 itu bisa dikatakan sebagai target price yang lebih baik dia penuhi segera setelah dia kenain mungkin dengan shadow atau lower tail atau harga terendah hari ini, terus kemudian dia harusnya bisa naik. Itu yang paling penting. Oh, I see Pak. Tapi tentunya pergerakan indeks harga saham gabungan ini tidak lepas dari banyaknya sentimen yang ada begitu ya Pak ya, dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi tadi Bapak sempat menyinggung bahwa sentimen luar negeri yang masih menjadi mayoritas begitu penggerakkan IHSG Pak. Ya, jadi kita juga menunggu ya. Kalau di Amerika kan sebenarnya sudah kelihatan tidak adanya kenaikan suku bunga. Harusnya dengan suku bunga yang tidak naik, BI juga harusnya tidak nurunin. Nah, yang terjadi di Indonesia kan masalahnya sekarang seperti tikus mati di lubung padi, duitnya yang masuk banyak, terus kemudian nggak bisa dikeluarin karena memang kan kondisi COVID. Nah, ini bank juga mau tidak mau daripada dia over liquidity, dia mesti turunin bunga depositonya, kan gitu, suku acuannya. Nah, kalau misalnya BI rate turunkan, kemudian suku bunga turunkan, seharusnya juga mereka harus turunin juga tuh untuk loan daripada interest loan-nya ya. Nah, ini takutnya juga akan berdampak sih sebenarnya kepada banking sektor. Nah, saya rasa lebih baik BI juga maintain aja daripada interest rate-nya ketimbang dia harus turunin lagi, ini nanti gejolak. Jadi dari Indonesia sih cuma lihat itu. Kalau inflasi ya kita jelas lah dengan kondisi kayak gini harusnya inflasinya cukup stabil, tidak terlalu bermasalah di Indonesia. Oke, I see Pak. Tapi kalau dari sentimen luar negeri seperti yang kita tahu di Amerika Serikat kasus COVID-19 semakin tinggi begitu ya Pak dengan adanya varian Delta yang baru, dan tentunya ini membuat Amerika Serikat memiliki sinyal untuk menunda tapering gitu Pak. Bagaimana perspektif Anda tentang hal ini Pak? Ya, saya setuju sih. Amerika memang naik COVID ya, tetapi mereka sudah tidak terlalu peduli dengan COVID lagi. Karena mostly masyarakatnya sudah divaksin. Kemudian vaksin Pfizer itu memang terbukti 90-an% ampuh untuk menghajar yang namanya virus Delta. Dan kalau Anda ground check, contohnya ya, di Oshkosh. Jadi salah satu parameternya ini, Oshkosh itu ada air show setiap tahun. Dan saya biasanya tiap tahun pasti ke sana untuk main ya air show. Dan ini air show-nya diadakan dan mostly orang-orang udah nggak pakai masker juga di situ. Nah, kenaikan COVID itu mereka akan anggap ini seperti badai flu biasa. Dan kemudian yang kedua yang mereka concern sekarang bukan COVID-nya, tetapi jobless claim-nya atau nanti di hari Jumat itu juga ada non-farm payroll. Yang di concern sama Powell kemarin itu mereka melihat nanti job number-nya. Ini yang besar buat mereka. Jadi COVID itu sudah tidak menjadi concern yang terlalu signifikan di Amerika. Alright, ini jadi yang lebih ke harus jobless claim-nya begitu ya Pak ya. Tapi kalau dalam negeri juga kita bisa melihat bahwa
adanya PPKM level 4 begitu ya Pak. Tapi kalau misalkan PPKM level 4 diturunkan menjadi level 3 atau mungkin ditiadakan, kita masih menunggu gitu, bagaimana menurut Bapak? Apakah IHSG masih berada di support resistance yang tadi diberikan atau ada support resistance baru dengan tidak adanya PPKM? Ya, kalau misalnya kita perhatikan di dalam perjalanan PPKM ini sebenarnya sudah price in di market. Ya, jadi kalau kita bicarakan apakah dia mau PPKM level 4 kayak level 3 kayak IHSG sudah tidak begitu merespon dengan signifikan. Jadi mau apa aja yang penting kejelasan gitu, jangan digantung. Kalau misalnya Anda telat memberikan informasi itu yang nggak baik. Tetapi kalau informasinya adalah PPKM dilanjutkan, memang secara beritanya hype-nya adalah wah masyarakat tercekik, tapi pasar modal mereka sudah memiliki satu standing point sendiri. Itu yang kalau kita mau fair melihat. Oke, jadi IHSG ini sudah memiliki standing point dan nampaknya sudah tahan banting begitu ya Pak ya dengan adanya PPKM 3 lah, 4 lah, darurat dan lain hal sebagainya. Baik Pak, kita jeda terlebih dahulu. Di segmen berikutnya kita ada emiten update yang sudah disiapkan oleh redaksi IDX Channel. Pemirsa, Market Opening akan segera kembali.